Sudah pasti sih. Ini dari GPT. Cara terbaik adalah hidup. Walaupun tidak banyak orang yang tahu tentang tragedi 421. Itulah nyontek tuh ya tekanannya aduh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Imam Said Al-Zulkarnain dan kawan di samping saya adalah Alfian Eka Putra. Kami berdua dari PT IKD Angkatan 2023. Ini akan mendiskusikan gimana sih cara mengatasi stres gitu. Oke deh, kita akan mulai. Bagaimana cara kalian membagi waktu antara kuliah, kegiatan, organisasi, dan pekerjaan? Kalau itu sih tergantung. Saya biasanya membaginya dengan membuat jadwal. Kalau misalnya tiba-tiba jadwal yang atau nggak ada kejadian yang tiba-tiba berubah, maka jadwal tersebut saya akan sesuaikan gitu. Gimana dengan kawan saya Alfian? Kalau saya sih pastinya prioritaskan dulu tugas kuliah ya. Kalau tadi organisasi kampus karena saya tidak punya, jadi mungkin lebih banyak waktu selingan. Dan kalau untuk kegiatan luar kampus atau kegiatan sehari-hari mungkin tidak terlalu mengganggu ya. Ya seperti kamu tadi mungkin diberikan jadwal tugas atau kegiatan. Next. Apa yang biasanya kalian lakukan jika ada banyak deadline di hari yang sama? Kalau itu sih saya prioritaskan yang lebih penting dulu. Misalnya seperti mata kuliah yang kayak batas pengumpulannya sudah sangat dekat, dan kalau misalnya telah dikumpul otomatis tempat pengumpulannya nggak bisa kebuka lagi gitu. Gimana kawan saya? Kalau saya sih deadline di hari yang sama pasti dikerja di satu malam yang sama juga, dan apa ya, susah juga untuk kerja secara bertahap karena pasti ada tugas yang lain juga. Jadi kalau ada tugas yang deadline-nya di hari yang sama ya saya usahakan juga kerjakan atau kumpulkan tugas itu di hari yang sama juga. Next. Bagaimana kalian menentukan prioritas antara tugas kuliah dari aktivitas luar kuliah? Kalau itu sih saya bakal lakuin tugas kuliah terlebih dahulu. Kalau misalnya ada rapat penting dari aktivitas di luar kampus, saya mungkin bakal kesampingkan itu, karena menurut saya prioritas utama ya itulah tugas kuliah ketimbang organisasi atau enggak apaan dulu gitu. Tunggu, tadi rapat apa itu contohnya? Contohnya sih seperti rapat pleno. Saya bakal kesampingkan rapat pleno terlebih dahulu dan bakal lebih mementingkan tugas kuliah ketimbang rapat pleno gitu. Tadi saya sudah jelaskan juga tentang tugas ya. Pastinya saya akan utamakan tugas dibanding kegiatan yang lain, tapi pasti juga ada tekanan lah dari tugas luar itu. Cuma disitulah bagaimana kita bisa atur waktu kita itu. Next. Bagaimana kalian menjaga konsistensi dalam menjalankan jadwal harian yang sudah kalian buat? Oh, itu lumayan berat sebenarnya. Saya biasanya bakal tunda beberapa kegiatan kalau merasa kalau kegiatan tersebut nggak terlalu walau nggak terlalu penting gitu, walaupun sudah ada di jadwal. Dan itu tergantung lagi sih. Kalau misalnya kalau misalnya itu ya kegiatan atau enggak jadwal kegiatan lumayan darurat atau enggak, so mungkin bakal saya pakai untuk kalau misalnya darurat saya bakal kerjakan lah. Kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya ada jadwal kosong pakai untuk istirahat juga sih ketimbang harus kerjain tugas ya. Kalau tadi pastinya kan tadi sudah dibilang ada daftar tugas atau daftar planning untuk kerjakan tugas, itu tidak harus diselesaikan secara berurutan. Pasti saya juga berpikir yang mana ini bisa diselesaikan dengan mudah, baru yang lebih susah lagi dikerjakan.
dan pastinya itu juga yang paling susah itu adalah rasa malas. Jadi ya gitulah pokoknya. Apa yang paling membuat kalian stres dalam mengejar nilai akademik? Kurang tidur. Iya, kurang tidur. Saya tuh bakal stres banget kalau misalnya waktu tidur hanya 1 jam, sedangkan tugas itu banyak. Gimana ya? Tidur kan lumayan penting, tapi bagi mahasiswa juga, ya bagi mahasiswa itu penting loh. Kalau kekurangan tidur bisa terjadi kayak hal-hal yang tidak bisa diperkirakan lah, kayak kecelakaan atau apa gitu. Ya, yang hal yang paling stres sih kurang tidur. Selebihnya tekanan kayak apa ya, kayak oke lah, bisa dihadapi. Tunggu mata kuliah apa yang paling mempengaruhi waktu tidur? Mata kuliah, aduh itu sudah pasti sih genotek. Saya kekurangan tidur loh di genotek. Bahkan hanya 5 menit biasanya tidur. Cuma inotek. Dan ada mata kuliah itu yang disuruh tulis tangan atau Oh enggak, itu masih lumayan mudah dikerjakan. oh buat stres menjadi nilai akademik mestinya ya tekanan juga dari teman-teman yang kemudian mereka punya nilai yang tinggi, padahal kita yang nilainya itu di bawah rata-rata. Padahal itu usaha kita juga sudah sangat maksimal, dan terlebih lagi juga tekanan dari dosen pastinya yang next. Bagaimana kalian mengatasi perasaan gagal saat tidak mencapai target nilai yang diinginkan? Tidur, tidur, istirahat itu doang. Lupakan dengan cara tidur. Kalau saya pastinya kalau dapat nilai yang kurang di mata kuliah satu, pasti saya akan maksimalkan di mata kuliah yang lain, itu kayak supaya agar proporsinya itu seimbang. Dan ya begitu terus sih cara saya untuk bisa mengejar ketertinggalan di suatu mata kuliah. Apakah kalian merasakan ada tekanan dari keluarga, teman, atau pasangan untuk mendapatkan nilai IPK tinggi? Kayak setting di pertanyaannya deh ini. Iya, menurut saya sih tidak ada. Kalau kadang-kadang teman sih bertanya berapa ini, kamu itu udah bilang walaupun sebenarnya malu sih perlihatkan itu IPK kayak 3,85 gitu, main malu. Malah dibilang. Kalau saya sih tekanan dari keluarga pasti tidak ada ya, karena mereka pasti sudah percaya pada anaknya. Dan ada salah satu dosen itu ya sampai yang bilang kalau IPK itu tidak penting. Artinya penting, cuma jangan terlalu fokuskan pada IPK, karena kalau IPK-nya tinggi tapi tidak ada skill yang dia dapat, cuma mengejar sekilas mengejar saja, itu apa manfaatnya coba. Jadi menurut saya kalau soal tekanan sih itu berdasarkan dari prinsip masing-masing. Bagaimana cara kalian menjaga fokus belajar di tengah tekanan untuk mencapai hasil yang memuaskan? Itu sih tergantung. Saya biasanya bakal fokus sama suatu pekerjaan itu kalau merasa kalau pekerjaan itu lumayan penting. Sedangkan kalau pekerjaan itu lumayan tidak terlalu penting, saya bakal cicil sih menyelesaikannya walaupun tekanannya berat gitu. Contoh seperti notek. Sama. Next. Apa metode belajar yang paling efektif menurut kalian untuk memahami materi yang sangat sulit seperti di matkul inovasi teknologi misalnya? Kalau saya sih bakal mencari referensi lah dari Google atau enggak dari YouTube gitu. Saya nonton gimana cara mereka membuat proposal, apa penerapan mereka, apa inovasi mereka gitu. Kalau saya sih kalau otak sudah buntu, bisa terbaik dari GPT. Next. Apakah kalian lebih suka belajar mandiri atau belajar secara berkelompok? Mandiri. Alasannya saya seorang yang lebih mudah memahami kalau secara mandiri ketimbang berkelompok. Kenapa kalau berkelompok? Sulit dijelasin gimana ya, tapi kalau secara berkelompok sih bagi saya sendiri itu gimana ya, kadang-kadang kalau udah memahami beberapa tiba-tiba orang
tiba-tiba ada teman datang kayak, "Ya, coba jelasin nih gimana imam, gimana imam." Dan terkadang saya itu lumayan ambigu kalau menjelaskan. Jadi walaupun saya paham, tapi kalau menjelasinnya lumayan ambigu, nanti orang tersebut tambah bingung gitu. Itu makanya saya lebih suka belajar mandiri ketimbang berkelompok. Saya malah sebaliknya, saya lebih suka kerja kelompok karena dan juga ya pastinya pasti saya cari pekerjaan yang lebih mudah di dalam kelompok itu kan ada pasti pembagian tugas. Pasti paling saya kalau contohnya kayak buat presentasi pasti saya cuma cari PPT-nya, artinya template PPT-nya, atau saya cuma cari materinya di situ baru kirim ke grup. Yang pekerjaan paling mudah setidaknya saya ambil bagian dalam tugasnya dan pasti sudah terpampang nama aku terjelas dengan jelas di PPT itu. Tapi tidak seperti itu tidak seperti itu terus lah, pasti ada saatnya dimana ambil banyak bagian di dalam suatu kelompok itu lah, karena tidak selalunya pasti saya jadi beban dalam kelompok itu. Next. Apakah kalian memiliki strategi khusus dalam mempelajari materi yang memerlukan hafalan? Bagi saya sih ada. Salah satu contohnya itu saya bakal menulisnya di kertas dan bakal mengulangi terus menerus sampai hafal dari materi tersebut. Ya, gitu aja. Kalau saya pastinya kalau terkait dengan hafalan itu saya kaitkan dengan sesuatu yang identik dengan itu, atau kayak saya singkat-singkat kata-katanya seperti dalam struktur data atau TS struktur data kemarin itu ada beberapa tipe-tipe data yang saya jadi singkatkan supaya saya lebih gampang hafal dan lebih gampang untuk jelaskan apa dan apa itu. Seperti itu. Bagaimana cara kalian mengatur waktu belajar untuk memastikan pemahaman yang maksimal sebelum dilaksanakannya ujian? Bagi saya sih, saya bakal mengatur 1 minggu lah sebelum ujian tersebut dimulai. Jadi saya bakal sempatkan dalam satu hari ya, dalam story yang minimal 2 jam untuk mengulang materi tersebut. Jadi saya bakal mengulangnya sampai di hari H. Jadi ketika hari H saya sudah lumayan mudah lah dalam memahami materi tersebut. Gitu. Apakah hasilnya memuaskan? Itu tergantung juga. Kadang memuaskan, kadang juga tidak. Walaupun kurang memuaskan ya udahlah. Namanya juga usaha, pasti juga kadang gagal gitu. Saya sih pastinya ya kalau bukan 1 hari sebelum ujian ya pasti pagi-paginya baru belajar. Ya, itu bukan malas atau bagaimana, tapi tekanan akademik karena banyaknya tugas ya, bukan karena saya tugasnya padat atau bagaimana ya. Ya karena memang ya, tugasnya banyak sih sebenarnya dan ada sedikit rasa malas, tapi itu tidak berpengaruh pada tugas ya, tapi setidaknya belajar lah. Baik. Bagaimana kalian menjaga kesehatan mental saat tugas menumpuk? Cara terbaik adalah tidur. Itu aja. Aku sebenarnya nggak punya cara lain selain tidur. Keluar juga nggak terlalu tahu tempat di mana tempat bagus untuk healing. Jadi ya cara terbaik adalah tidur. Ketika udah lumayan baik mood, ya udah kerjakan lagi. Gitu aja. Kalau saya sih tutorial agar tidak gila saat banyak tugas itu yang pertama ya saya setuju dengan Imam, pastinya tidur. Yang kedua lupakan dan mari berhealing pastinya, setidaknya otak tidak stres lah pastinya kan. Dan di saat deadline-nya sekitar beberapa jam lagi baru diingat dan baru dikerja. Tidak apa-apa stresnya beberapa jam, tapi healingnya lebih banyak, tidurnya juga lebih banyak. Dan next, Menurut kalian, seberapa penting istirahat dan kegiatan rekreasi dalam menjaga kesehatan mental? Menurut saya sih istirahat lebih penting daripada rekreasi gitu. Soalnya saya habiskan hampir 50% adalah untuk istirahat ketimbang rekreasi kalau libur gitu. 30% itu apa? Tidur semua kan? Belajar. Karena istirahat tidur tadi. Ya, istirahat itu tidur. Ya, kalau tidur 50%, hampir 50% itu istirahat. dalam 1 hari Iya. tidur.
tidur, ya tidur, bangun, Ya, makan, tidur, bangun, makan, sholat, Jadi tidur, istilahnya itu udah cuma tidur. tidur dong. Tadi lo makan. Iya, Itu makannya apa? makan tuh. Ya bisa dikatakan istirahat, bisa juga dikatakan suatu pekerjaan. Jadi 50% tidur, 10% makan, 40% apa? Ya tugas. 20 tergantung, kalau misalnya libur ya kerja tugas. Oh, libur kayak tugas ya. Wah, tugas libur kok bisa? Nah, jadi gimana? Kalau saya sih tadi tanya apa? Seberapa penting istirahat dan kegiatan rekreasi dalam menjaga keseimbangan mental? Pastinya penting ya, tapi karena saya tidak terlalu suka rekreasi, saya ganti dengan berolahraga. Karena olahraga pastinya juga itu bermanfaat bagi tubuh, apalagi juga jiwa kita. Terutama juga pasti setelah berolahraga ya pasti istirahat ya, gitu terus. Dan saat mengingat tugas ya baru kerja tugas. Next. Apakah kalian memiliki kegiatan hobi atau olahraga yang dapat membantu meredakan stres? Bagi saya sih ada olahraga yang meredakan stres, itu ada seperti renang gitu. Tapi itu jarang. Apalagi tugas sekarang itu lumayan ribet ya, kayak pembuatan laporan, harus riset lah, harus kesana kesini lah, cari materi, cari itulah, lumayan ribet. Jadi renang itu saya biasa lakukan ketika libur semester gitu. Kalau tadi kan sudah ada bilang olahraga, ya salah satunya pastinya bulu tangkis lah. Walaupun tidak banyak orang yang tahu tentang tragedi 421, tapi itu sudah menjadi pembelajaran bagi saya untuk hengkang dari bulu tangkis dan berpindah ke basket. Apa strategi kalian dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ulangan akhir semester nanti? Bagi saya sih ya persiapan mental gitu. Mental ya gimana ya, ibarat orang ya sadar semester sudah berjalan hingga akhir gitu, tiba-tiba UAS kok cuma cepat UAS. Padahal kemarin baru maba gitu. Iya, kayak baru maba, kita udah masuk semester 3 gitu. Waktu tuh cepat, jadi persiapan mental tuh lumayan penting. Salah satunya adalah tidur. Ya, tidur lagi. Dan walaupun begitu ya saya saja sudah hampir gila dari ini, walaupun mungkin orang kata itu lebay. Cuma kalau dilihat dari teman-teman sekitar kita yang nilainya drop itu serasa jadi takut, jadi mental kita juga itu drop gitu. Saya sih tidak Yakin banget. gak pernah ngambek gitu, Itu gak kan pernah doang. gak pernah ngumpat seseorang. Enggak, modus doang. Dia Beritanya tidak. baik. Apakah kalian memiliki teknik khusus untuk mengingat materi dalam waktu yang singkat? Itu sih tergantung. Kalau materinya seperti menghafal adalah, tapi kalau materinya seperti memahami atau enggak membuat versi sendiri itu seperti yang nggak bisa sih. Kayak materi apa ya? Kayak materi psikologi pendidikan lah gitu. Kalau misalnya saya tiba-tiba disuruh jelaskan dari suatu video yang dari dosen viralkan, saya lumayan kurang bisa lah jelasinnya gimana. Saya malah pakai GPT. Pas ada beberapa dosen yang kasih video, disuruh jelasin di videonya, saya malah suruh GPT, saya kasih tahu tanya ke GPT, baru saya suruh analisis sendiri, baru saya dan lalu saya jelaskan apa yang ditampilkan GPT itu. Tapi tadi soal pemahaman atau penghafalan, apa tadi pertanyaannya? Apakah kalian memiliki teknik khusus untuk mengingat materi dalam waktu yang singkat? Kalau teknik khususnya tadi saya sudah jelaskan, itu mengingat hal-hal yang berkaitan dengan pembahasannya, atau kayak menyingkat kalimatnya jadi satu huruf, terus saya gabungkan dengan materi-materi lain, terus saya singkat lagi, baru saya gabungkan itu menjadi satu gabungan huruf. Tapi saya pasti harus ingat itu, contoh kayak ABC itu A-nya apa, B-nya apa, dan C-nya apa, dan seterusnya.
Apakah kalian lebih suka belajar intens dalam waktu singkat atau belajar bertahap sebelum dilaksanakannya ujian? Bertahap, sehingga bertahap. Kalau instan lumayan cepat lagi lupa. Apalagi ketika sudah masuk ujian tuh debar-debarnya tuh jantung. Kalau saya sih pastinya intens ya, apalagi saya sudah bilang tadi, saya sering itu belajarnya satu malam sebelum ulangan. Kenapa saya bisa satu malam? Karena pertama pasti tidak semua mata kuliah saya pelajari dalam satu malam sebelum ujiannya. Itu tergantung, kalau materi sedikit ya saya belajar itu pas malamnya. Kenapa pas malam? Karena ada teori yang mengatakan kalau pas malam itu kan kita mengantuk. Ada yang mengatakan kalau pas mengantuk itu materinya lebih cepat masuk, lebih cepat dipahami, lebih cepat diingat. Ya walaupun nggak terlalu bisa diingat sih, tapi setidaknya saya bisa ikut ujiannya. Dan untungnya kebanyakan semester kita ini daring, jadi ya, banyak bantuan lah seperti itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana kalian mengatur pola tidur selama periode ujian? Itu sih saya bakal kurangin pola tidur saya. Jadi kalau ujiannya lumayan dekat gitu dan persiapan saya terhadap ujian tersebut lumayan kurang, saya bakal kurangin jam tidur, seperti hanya 1 jaman lah tidur, dan pakai sekitar 4 jam untuk belajar, 2 jam untuk mengulang, 1 jam lagi untuk tidur, gitulah terus sampai hari H. Kalau mengatur tidur ya pastinya amburadul lah, saya tidak bisa mengatur tidur, apalagi di hari libur pun yang tidak ada dan besok ya pun saya bisa tetap begadang. Jangankan waktu tidur ya, mengatur saya keseharian mulai dari cuci piring dan apa ya, kayak memasak pun itu tidak teratur gitu. Jadi saya rasa kayak mungkin karena sepertinya ada dunia kos, dan apalagi saya laki-laki jadi memasak pun tidak pintar, jadi paling lebih banyak belanja di luar ya, jadi pengeluaran lebih besar, sehingga kalau ditutup tidak pasti ada waktunya lah. So nanti kalau sudah libur panjang ya saat tidur sepuasnya. Mari kita bahas apa saja stres pada perkuliahan ini. Saya kita rampung apa coba tekanannya sih ya itulah yang kesimpulan utamanya, itu kita sebagai mahasiswa itu haruslah rela menerima apa itu stres. Ya, dan kehidupan ini kan kita nggak pernah lepas dari stres dari kecil, walaupun dari kecil, remaja, dewasa, bahkan tua pun pasti mengalami yang namanya stres gitulah. Karena setiap orang memiliki pengalaman tersebut lah bakal mengajarkan mereka gimana cara mengatasi stres itu. Kita bakal bertemu dengan beragam orang, beragam stres lah. Tapi yang paling utama gimana sih cara kita dalam menangani stres itu? Ya, saya dan kawan saya juga yang berkuliah di bidang itu terkadang mengalami stres lah, terutama dalam bidang administrasi lah. Administrasi gimana caranya absen tiba-tiba satu error, gimana tiba-tiba ya itu hilang, gimana tiba-tiba ketika kita sudah sampai di kampus tiba-tiba rasanya ngechat, oh offline deh, atau enggak tiba-tiba online deh, tapi jadwalnya dipindahkan gitu. Padahal kan kita sudah memiliki waktu, harus meluangkan waktu lagi di hari yang atau enggak waktu yang sudah terjadwal itu lumayan sulit loh. Dan karena itu penting lah bagi kita dalam hidup ini gimana sih cara melewati itu stres, memahami gimana itu stres dapat ditangani dengan baik tanpa harus berkata gak jelas gitu. Itulah. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alamak. Biar kami hilang bitanya coba hilang ya. Gas. HP ku sudah. Apalah kasih dulu. No, gimana sejarahnya? Oke. Makasih. Ya kamu harus meminggir sedikit tuh, Andi. Pendek, ay. Naik lagi. Oh. Itu masih nyala loh Apa? videonya.